Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, summa khususan ila ruhi Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi As-Sumbawi wa ila arwahi masyayikhina wa ulama'ina wa bil khusus ila ruhi ustazina al-fadil Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yajid. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis ta'lim ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, yaitu membahas kajian tauhid dari kitab Sirajul Huda, yaitu dengan pembahasan makna dan hakikat sifat salbiyah. Salawat dan salam tidak pula lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya muliakan dan saya hormati para tuan-tuan guru, para ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembahasan kita yang lalu membahas masalah sifat nafsiyah, definisi atau makna sifat nafsiyah, bahwa sifat nafsiyah itu maknanya tidak dapat diterima pada akal kita adanya zat tanpa adanya sifat nafsiyah. Artinya dengan sifat nafsiyah itulah diketahui akan tetapnya zat Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan kita yang lalu. Sekarang membahas masalah sifat salbiyah di halaman 12 baris ke 19 baris 19 dari bawah. Kalau dari bawah 19, di tengah-tengah di bawah Pak Haji Isitun sifat gitu. Di bawah itu 2 baris di bawah Pak Haji Isitun sifat. Kan ada di tengah itu dalam kurung Pak Haji Sifatul sifat, di bawahnya dua baris di bawahnya. Dan yang 5 kemudian sifat salbiyah itu dia. Jumpa udah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Dan yang 5 kemudian sifat salbiyah, dan hanya saja dinamakan dia salbiyah, maknanya nafi. Jadi makna salbiyah itu nafi, karena bahwasanya ditafsir orang akan dia dengan nafi. Jadi sifat salbiyah itu maknanya nafi. Kenapa dimaknai nafi? Karena ditafsir orang akan dia dengan nafi. Nanti saya jelaskan. Karena bermula kidam itu maknanya tiada permulaan bagi wujud, dan baqo itu maknanya tiada kesudahan bagi wujud, dan mukhalafatu ta'ala lil hawadis itu maknanya tiada bersamaan Allah Ta'ala bagi segala baharu, dan qiyamuhu ta'ala binafsi itu maknanya tiada berkehendak kepada zat tempat berdiri dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan. Dan wahdaniyah maknanya tiada berbilang
dan difahamkan daripada segala barang tersebut itu bahwasanya yang dikehendaki dengan keadaan segala sifat yang tersebut itu bahwasanya segala sifat salbiyah itu menafikan barang yang tiada layak dengan zat. Bukan ia nafi daripada zat, hanyalah ia sifat bagi zat. Itulah ibarat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi dikatakan tadi yang kedua daripada sifat-sifat Allah adalah sifat salbiyah. Bahwasanya sifat salbiyah itu dikatakan di sini dan hanya saja dinamakan dia salbiyah, maknanya nafi. Dinamakan sifat salbiyah, maknanya nafi. Ya, dinamakan sifat salbiyah maknanya nafi. Nafi di situ maksudnya adalah hakikat sifat salbiyah itu adalah menafikan atau menolakkan segala sesuatu yang tak layak bagi Allah. Sifat salbiyah. Apa makna sifat salbiyah? Makna sifat salbiyah adalah nafi. Apa makna nafi di situ? Ya, kalau kita biasa mengatakan ternafi, ya, atau nafi. Apa yang dinafikan oleh sifat salbiyah itu? Yang dinafikan oleh sifat salbiyah itu adalah segala sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala. Seperti adanya sekutu bagi Allah Ta'ala, itu tak layak bagi zat. Maka sekutu bagi Allah Ta'ala itu tidak layak bagi zat. Maka ya, wahdaniyah artinya esa. Esa itu menafikan sekutu bagi zat. Ini contoh. Ya. Esa itu wahdaniyah artinya esa. Esa atau wahdaniyah itu menafikan sekutu atau serikat bagi zat, bagi Allah Ta'ala. Karena ya, sifat wahdaniyah menafikan sekutu atau serikat bagi Allah Ta'ala, berarti wahdaniyah sebagai sifat salbiyah menafikan sesuatu yang tak layak bagi zat. Jadi pertama, sifat salbiyah. Apa makna sifat salbiyah? Sifat salbiyah maknanya nafi. Maka hakikat sifat salbiyah itu adalah menafikan atau menolakkan segala sesuatu yang tiada layak bagi zat. Jadi sifat salbiyah itu ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Ya, 5. Ya, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Kelima sifat ini menafikan apa-apa yang tak layak bagi Allah. Contohnya sifat qidam. Sifat qidam itu menafikan sesuatu yang tak layak bagi Allah, yaitu baharu. Ya, itu udah lewat lah itu bahasannya. Ya. Jadi sifat qidam menafikan baharu bagi Allah Ta'ala. Baharu itu apa? Ingat pembahasan kemarin. Sesuatu yang ada diawali oleh tiada. Ya, sesuatu yang ada diawali oleh tiada. Itu disebut dengan baharu. Contoh kita. Adakah kita saat ini? Ada. Adanya kita saat ini didahului oleh tiada. Asalnya kita dulu tidak ada. Ya, contoh misalnya si fulan lahirnya tahun 1990. Berarti adanya dia baru di tahun 1990. Sebelum tahun 1990 dia tak ada. Berarti adanya dia pada saat itu didahului oleh tiada. Itu disebut dengan baharu. Nah, Allah itu tidak begitu. Ya, Allah tidak seperti itu. Allah itu qidam, wujud qidam atau qadim. Allah itu qadim. Artinya apa? Adanya Allah Ta'ala tidak didahului oleh tiada. Andai kata Allah itu ada, ya, adanya Allah itu didahului oleh tiada, berarti Allah itu baharu.
Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Ya, pembahasan kita yang lalu, contoh itu masjid ini atau musola ini baharu. Ya, dari mana dia baharu? Asalnya musola ini tidak ada. Sekarang musola ini ada. Berarti adanya musola ini didahului oleh tiada. Berarti segala sesuatu yang ada asalnya tiada, disebut dia baharu. Tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan. Tak mungkin ada dengan sendirinya. Jadi kalau Allah Ta'ala itu baharu, kalau Allah tidak bersifat qidam, berarti Allah baharu. Kalau Allah itu baharu, berarti ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Dan itu mustahil. Jadi baharu, keadaan Tuhan itu baharu, itu mustahil. Ternafilah sifat baharu bagi Allah Ta'ala dengan sifat qidam. Bisa ya? Nah, ini pelan-pelan aja saya jelaskan nih, yang penting paham. Jadi sifat qidam itu adalah salah satu sifat yang menjadi ciri khasnya sifat Tuhan. Tidak ada yang bersifat qidam dan baqa selain Allah Ta'ala. Karena itu memang ciri khas sifat Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang disebut sebagai Tuhan, kalau tidak bersifat qidam, bukan Tuhan itu. Kenapa? Qidam itu sifat ciri khasnya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak bersifat qidam. Mesti Tuhan itu bersifat qidam. Kalau Tuhan tidak bersifat qidam, berarti ada Tuhan lain yang menciptakan Tuhan itu. Maka akal kita berpikir, kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tapi tidak bersifat qidam, dapat dipastikan oleh akal itu bukan Tuhan. Contoh Nabi Isa alaihissalam, ya, disebut sebagai Tuhan. Nabi Isa baharu sama kayak kita, seperti kita. Berarti Nabi Isa bukan Tuhan. Kenapa? Akal tidak menerima, ya, akan keadaan Tuhan itu baharu. Karena apa? Ya, bahwasanya sifat baharu itu ternafi bagi Tuhan dengan sifat qidamnya. Makanya ciri khas Tuhan, sifat qidam dan baqa adalah ciri khas bagi Tuhan. Kalau ada yang disebut Tuhan tidak bersifat qidam, bukan Tuhan itu. Kenapa? Karena yang jelasnya memang Allah Ta'ala saja yang bersifat qidam. Tidak ada selain Allah yang bersifat qidam. Paham kira-kira ya? Nah, jadi qidam itu lawannya baharu. Jadi yang ternafikan oleh sifat qidam itu adalah apa? Baharu. Kemudian sifat baqa, sedikit-sedikit aja kita jelaskan. Ya, sifat salbiyah ini. Karena kita inti fokusnya apa makna dan hakikat sifat salbiyah itu. Itu yang ingin kita dudukkan di sini. Adapun sifat qidam baqa mukhalafatul hawadis nanti ada pembahasannya itu. Sifat baqa itu artinya kekal. Maka dengan sifat baqa ini ternafilah adam, ketiadaan bagi Allah. Ya, sifat baqa itu lawannya apa? Binasa ya kalau kita Arab Melayunya. Ya. Mustahil Tuhan itu mati. Ya, mustahil Tuhan itu binasa. Kalau Tuhan itu binasa, berarti Tuhan tidak bersifat baqa. Ya, kalau Tuhan itu tidak bersifat baqa, berarti Tuhan itu binasa. Siapa yang akan mengatur alam ini? Ya, makanya sifat hayat itu, sifat ma'ani, ya, Allah bersifat hayat. Allah maha hidup, tapi Allah tak mati-mati. Kenapa Allah hidup tak mati-mati? Karena Allah hidup bila ruhin. Allah hidup tanpa ruh. Makanya Allah maha hidup, Allah tak mati-mati. Kalau kita hidup, tapi kita mati. Kenapa? Karena kita hidup biruhin, dengan ruh. Nah, itu perbedaannya. Nah, baik. Jadi dengan sifat baqa itu ternapilah kebinasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wajib kekal, wajib bersifat qidam, wajib bersifat baqa. Dan jadi dua sifat ini, sifat qidam dan sifat baqa merupakan ciri khasnya Tuhan.
kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tidak bersifat qidam, tidak bersifat baqa, dapat dipastikan itu bukan Tuhan. Karena memang Allah Ta'ala saja yang memiliki sifat qidam dan baqa. Tapi Ustaz, surga neraka itu kekal. Nikmat surga kekal. Azab neraka kekal. Berarti baqa juga lah dia Ustaz. Kalau surga dan neraka dia kekal, disebut dengan baqa bi baqaillah. Dia kekal sebab dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi sifatun zaidatun, sebuah sifat tambahan dia. Kalau kekal bagi Allah Ta'ala, kekal binafsi, kekal dengan sebab sendirinya, bukan karena ada yang mengekalkan Allah Ta'ala. Jadi itu perbedaannya. Ya, perbedaan antara surga dan neraka dengan zat Allah Ta'ala. Surga dan neraka kekal, zat Allah kekal. Tapi kalau zat Allah itu kekal dengan sebab sendirinya, surga dan neraka kekal karena sebab dikekalkan Allah. Dengan istilah tauhid disebut dengan baqa bi baqaillah. Kemudian wujud qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Dengan sifat mukhalafatul hawadis ternapilah sifat mumasalatul hawadis. Ya, dengan sifat mukhalafatul hawadis artinya Allah tak serupa dengan baharu, maka ternapilah Allah serupa dengan baharu. Seperti Allah punya tangan, itu mustahil. Kenapa? Tangan itu makhluk, sifatnya baharu. Ya, jadi tidak boleh mensifatkan Allah dengan sifat-sifat baharu. Mukhalafatul hawadis, bersemayam, itu juga sifat baharu. Ya, jadi tidak boleh mensifatkan sifat baharu kepada zat Allah Ta'ala. Itu namanya mumasalatul hawadis, menyerupakan Allah dengan baharu. Jadi menyerupakan Allah dengan baharu ini ternafilah ia dengan sifat mukhalafatul hawadis. Kenapa? Karena makna sifat salbiyah itu nafi. Nanti saya jelaskan beda Adam, beda nafi. Ya, apa bedanya Adam dengan nafi? Nanti kita jelaskan. Ini kita bahas dulu satu-satu supaya lebih sistematis. Jadi tidak boleh mensifatkan Allah dengan sifat-sifat baharu. Yadullaha fauqa aidihim di dalam Al-Qur'an. Tidak boleh ditafsirkan yadun itu sebagai tangan. Ya, kenapa? Tangan itu sifat baharu. Maka tidak boleh mensifatkan Allah dengan sifat-sifat baharu. Kenapa? Ternafi ia dengan sifat mukhalafatul hawadis. Allah bersemayam di atas arash, itu juga tidak boleh. Kenapa? Bersemayam itu sifatnya baharu. Ya, mensifatkan Allah dengan sifat-sifat baru itu juga tidak boleh karena ternafikan ia dengan sifat mukhalafatul hawadis. Nah, dalil Al-Qur'annya dah tahulah itu, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Nah, baik. Kemudian ada sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa. Maka sifat wahdaniyah ini menafikan serikat bagi Allah atau sekutu bagi Allah Ta'ala. Jadi sekutu bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Kenapa? Karena ternafi dia dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu terbagi kepada 3. Wahdaniyah artinya esa. Qiyamu ta'ala binafsi ya Tuhan ya. Udah nanti ayat terakhir itu udah. Yang penting sifat salbiyah dia. Iya. Iya kan? Iya. Sama ya itu. Wahdaniyah artinya esa. Esa itu maknanya 3. Allah esa pada zat, Allah esa pada sifat, Allah esa pada af'al. Allah esa pada zat maknanya 2. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah Ta'ala, yang kita kenal nanti dengan kam yang 5. Ya, itu nanti detailnya pada pembahasan wahdaniyah lah. Nah, ini pucuk-pucuknya aja kita bahas. Allah esa. Ya, esa maknanya 3. Allah esa pada zat, Allah esa pada sifat, Allah esa pada af'al. Allah esa pada zat maknanya 2. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah. Ya. Yang kedua, zat Allah Ta'ala itu tidak tersusun ia daripada jujuk-jujuk.
Jadi zat Allah tidak tersusun dari tulang, tidak tersusun dari daging, tidak tersusun dari darah, tidak tersusun dari kulit. Itu disebut dengan jujuk-jujuk. Jadi zat Allah Ta'ala tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah. Dan makna yang kedua, zat Allah Ta'ala tidak tersusun daripada jujuk-jujuk. Jadi kalau ditanya, kalau begitu zat Allah itu bagaimana Ustaz? Jangan kau cari-cari zat Allah Ta'ala, bercakap-cakap kau nanti sama pohon pisang sendiri. Ya, paham maksudnya? Jangan dicari zat Allah Ta'ala, bahaya itu. Ya, almarhum pernah mengatakan, setinggi apapun ilmu tauhid seseorang, dia tak akan mampu mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala. Ya, ulama sudah sampai ke pulau, kita baru mengenal pendayung. Awak pula nak mencari zat Allah. Ulama tu dah sampai pulau, dia sendiri ulama tu mengatakan, setinggi-tingginya ilmu tauhid seseorang tak akan mengetahui hakikat zat Allah. Awak masih mengenal pendayung. Oh, ini pendayung, bentuknya begini, cara memakai begini. Nak mencari-cari zat Allah Ta'ala, gila lah. Ya. Nah, jadi kalau dikata bahwasanya belajar sifat 20 itu bikin gila, itu tak benar. Marah kali almarhum tu. Apa kata beliau? Kalau ada orang yang mengatakan belajar sifat 20 bikin gila, orang itulah yang gila, katanya. Orang yang bilang belajar sifat 20 bikin gila, dialah yang gila, kata beliau. Kenapa? Bagaimana kita bisa mengenal Allah Ta'ala kalau kita tak mengenal sifat-sifatnya? Itu kata beliau. Cuma itu tadi, jangan kelewat batas mencari zat Allah. Jadi seperti itu. Bahkan dikatakan Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bantani dalam kitab beliau Syarah Tijanud Daruri, ya, ketika membahas sifat wahdaniyah, Allah Esa pada zat, maknanya dua. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah, dan zat Allah tidak tersusun dari juzuk-juzuk. Maka bila datang setan di dalam zihnika, di dalam pikiranmu, kalaulah zat Allah tidak seperti makhluk, zat Allah tidak tersusun dari juzuk-juzuk, bagaimana zat Allah itu? Itu adalah permainan syaitan yang mengganggu pikiran kita. Katakan ya ke dalam hati kita bahwasanya Allah la syarikalah, ya, kemudian Allah itu tidak ada sekutu baginya. Kemudian dijawab laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, bahwasanya tidak ada yang serupa daripada yang baru bagi zat Allah Ta'ala. Itu doa yang diajarkan oleh Syekh Nawawi. Jadi itu permainan setan. Kenapa? Kalau udah memikir-mikirkan zat, ujung-ujungnya nanti mentasbihkan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi jangan ditanya-tanya kepada zat Allah bagaimana, kenapa, itu tidak bisa dinisbahkan ke zat Allah. Di mana? Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak layak untuk dinisbahkan kepada zat Allah. Kalaulah Allah tidak bersemayam di arsy, jadi Allah di mana Ustaz? Salah kaulah itu, karena mencoba menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau orang udah mengaji sifat 20, saya jamin tidak ada satu orang pun yang goyang imannya dengan iktikad Allah bersemayam di atas arsy. Yang goyang akidahnya, dia meyakini Allah bersemayam di atas arsy karena tak mengaji dia sifat 20. Coba kalau dia mengaji sifat 20, mukhalafatul lil hawadis, menafikan itu, qiyamuhu ta'ala binafsi, menafikan Allah bersemayam di atas arsy. Cek habis itu. Ini itu dia. Baik, ngaji tauhid posisi hujan. Kalau tak teriak-teriak tidur jamaah. Nah, jadi ada masanya santai penjelasan tuh. Nah, ini harus tinggi dia supaya melek semua. Mukhalafatul lil hawadis. Apa wahdaniyah tadi ya? Jadi Allah bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa. Esa itu maknanya tiga. Bukan Tuhan itu tiga.
maknanya yang 3. Pertama, Allah esa pada zat, udah kita jelaskan. Kedua, Allah esa pada sifat. Ya. Maksudnya Allah esa pada sifat artinya 2. Pertama, tidak ada satu sifat pun yang menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, sifat Allah Ta'ala sekalipun sama pada nama, tapi berbeda pada makna. Contohnya begini, Allah Maha melihat, manusia melihat juga. Berarti secara nama sama-sama melihat. Berarti sama pada nama, sama-sama melihat. Tapi berbeda pada makna. Manusia melihat merupakan suatu kekuatan yang Allah berikan pada salah satu anggota tubuh, yaitu mata. Jadi manusia melihat dengan mata. Kemudian yang kedua, manusia melihat butuh syarat. Syaratnya itu apa? Harus ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, tak dapat manusia melihat. Kemudian manusia melihat itu butuh syarat. Melihat manusia itu terbatas. Manusia hanya bisa melihat ke arah depan. Itu pun sejauh mata memandang. Tak dapat dia melihat ke arah yang di belakangnya. Berarti terbatas. Nah, itu melihat bagi manusia. Melihat bagi Allah Ta'ala. Allah melihat tidak butuh mata. Allah melihat tidak butuh syarat. Dan Allah melihat tidak ada batasnya. Jadi Allah melihat tidak pakai mata. Jangan terdetak di hati kita, ya. Ketika menyebut Allah Maha melihat, kita memikirkan dalam pikiran kita Allah itu punya mata. Akhirnya nanti terbayang mata Allah besarnya semana. Warnanya biru apa hitam? Biru kayak orang Eropa. Itulah gara-gara mentasbihkan Allah Ta'ala. Ya, bahaya. Makanya Allah laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi itulah jelas. Walau dia sama pada nama, sama-sama melihat. Allah melihat, manusia melihat, sama pada nama, tapi berbeda pada makna. Allah melihat tak butuh mata, Allah melihat tidak butuh syarat, Allah melihat tidak ada batasnya. Berbeda dengan makhluk. Nah, itu kan beda kan? Allah Maha mendengar, begitu juga lah penjelasannya. Allah mendengar, manusia mendengar. Manusia mendengar dengan telinga. Manusia mendengar ta'alluqnya dengan suara. Jadi sama manusia itu ta'alluqnya hanya kepada suara. Kalau sama Allah, ta'alluqnya tidak hanya kepada suara, tapi kepada zat. Oh, cemana itu? Ya, ta'alluqnya bukan kepada suara saja, tapi kepada zat. Nah, itu nanti dibahas pada sifat sama. Lama lagi kaji kita. Ini baru mengenal sifat salbiyah. Ya, sabar-sabarlah dikit. Nah, jadi itu Allah esa pada sifat. Tidak ada satu sifat pun yang menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian sifat Allah Ta'ala itu sekalipun dia sama pada nama, tapi dia berbeda pada makna. Manusia melihat, Allah melihat, sama pada nama, tapi maknanya beda. Allah mendengar, manusia mendengar, sama-sama mendengar, sama pada nama, tapi maknanya berbeda. Ya, manusia hidup, Allah juga hidup, sama-sama hidup, berarti sama pada nama, maknanya berbeda. Ila akhiril ibarat, dan sampai akhir ibaratnya. Itu nanti akan dibahas pada pertemuan lain. Kemudian yang ketiga, Allah esa pada af'al. Ya. Allah esa pada af'al. Satu aja kamnya dia. Ya, satu aja. Bahwa seluruh af'al di alam ini adalah ciptaan Allah. Termasuk perbuatan baik, perbuatan buruk. Ya, perbuatan baik, perbuatan buruk yang menciptakan Allah. Ini simak betul. Terpleset sikit aja bisa jadi Mu'tazilah, Wak. Betul nih, ya masalah af'al ini, ya. Simak betul-betul. Terpleset sedikit jadi Mu'tazilah.
Perbuatan, semua perbuatan, seluruh af'al, seluruh perbuatan yang menciptakan adalah Allah. Termasuk perbuatan baik, perbuatan buruk. Allah yang menciptakan. Bukan hanya perbuatan baik saja, perbuatan buruk Allah yang menciptakan. Maaf, perbuatan mencuri, perbuatan zina, mabuk, Allah yang menciptakan. Terus ditanya sama orang Mu'tazilah, kalau Allah yang menciptakan perbuatan buruk, kenapa yang disiksa kok manusia? Begini analoginya, saya buat. Ada perusahaan mobil, ya, nama perusahaannya Toyota lah misalnya. Maaf nih, bukan promosi, ya, mendekatkan makna saja. Perusahaan mobil Toyota. Maka perusahaan mobil Toyota itu menciptakan mobil merek Toyota, menciptakan mobil merek Toyota. Kemudian mobil itu dibelilah oleh orang lain, ya. Nah, dibelilah mobil tadi oleh seseorang. Nah, kemudian orang yang membeli tentu sudah tahu rambu-rambu lalu lintas, ya. Ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau silakan jalan. Nah, ini ibaratkan syariat, hukum-hukum, ya, hukum-hukumnya. Jadi orang yang membeli mobil Toyota ini, ya, dibawalah mobil tadi ke jalan raya. Kemudian rambu-rambu lalu lintas dia langgar. Yang harusnya lampu merah berhenti, dia tabrak, dia terobos lampu merah tadi. Sehingga menyebabkan kecelakaan dan matilah orang ditabrak oleh orang yang mengemudikan daripada mobil tadi. Pertanyaan saya, yang masuk penjara yang bawa mobil itu ataukah pabrik yang menciptakan mobil itu? Yang bawa. Ngerti maksudnya? Tetap yang membawa itu yang akan masuk penjara, dituntut oleh polisi. Kenapa? Dia punya akal bahwa balap-balapan itu berbahaya. Sudah dikasih rambu-rambu, lampu merah berhenti. Jangan wala taqrabuz zina. Nah, itu kan ibarat itu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir. Itu kan ibarat lampu merah itu tadi. Dia dikasih akal, dikasih otak sama Allah Ta'ala untuk berpikir, jangan dilanggar itu karena bisa berbahaya. Terakhir ditabraknya, dilanggar juga lah lampu merah tadi, menyebabkan kecelakaan sehingga banyak korban tewas. Maka yang masuk penjara pasti yang membawa kendaraan itu, ya, bukan pabrik yang menciptakan itu. Begitulah Allah Ta'ala, ya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan perbuatan buruk. Kita dibagi akal oleh Allah Ta'ala untuk berpikir ini perbuatan buruk. Kita dikasih hukum syariat, ini haram, jangan didekati. Tapi kita dekati pula lah perbuatan haram itu, padahal kita sudah dikasih akal. Maka yang masuk neraka ya tentulah kita, ya bukan Allah Ta'ala yang menciptakan itu. Paham maksudnya? Nah, kan gampang aja memahamkannya, ya, nggak sampai jadi Mu'tazilah kan? Dah, itu tentang perbuatan baik, perbuatan buruk. Jadi kesimpulannya, perbuatan baik, perbuatan buruk Allah yang menciptakan. Jelas? Perbuatan baik, perbuatan buruk Allah yang menciptakan. Nah, baik. Kemudian ada namanya af'alul ibad, perbuatan hamba. Af'alul ibad ini terbagi kepada dua. Ada namanya af'al ikhtiyari, ada namanya af'al ittirori. Af'al ittirori adalah perbuatan yang seorang hamba tak mampu memilih. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit, ya, af'al ittirori. Seperti mati. Mati itu tak bisa kita milih. Kalau dah datang malaikat tua, bilo-bilo masuklah, kojok lagi. Tak kau tengok aku mengaji kitab Sirajul Huda nih. Nanti habis mengaji datang kenapa? Sibuk kali. Tak bisa. Ya, kenapa? Karena itu af'al ittirori, perbuatan yang seorang hamba tak bisa memilih. Kedua, ada namanya af'al ikhtiyari, perbuatan yang seorang hamba itu bisa memilih antara melakukan ataupun meninggalkan.
makan, minum, tidur, itu termasuk af'al, perbuatan yang dia digolongkan kepada af'al ikhtiyari. Kita bisa milih, ya, ngaji, taklim, tauhid. Kalau ngantuk kita bisa milih mau tidur atau tetap dengerin gitu misalnya. Kalau kita milih tidur ya udah berarti ikhtiyari kita itu tidur. Ya, ngaji sambil tidur misalnya. Nah, sindirannya itu halus itu. Nah, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah. Af'al ittirori atau af'al ikhtiyari yang menciptakan Allah Ta'ala. Tapi ada usaha sedikit dari kita, kasbun, ya, ada sedikit usaha. Jadi usaha itu yang bagi kita kasab. Kalau dalam kitab Fathul Majid Syekh Nawawi, ya, kasab atau usaha itu dari kita. Makanya begini, siapa yang buat kopi ini? Yang buat kopi adalah Allah Ta'ala, yang memiliki sifat kudrah dan iradah, yang ta'aluk sifat kudrah itu kepada apa-apa yang mungkin. Sifat kudrah tidak ta'aluk kepada yang wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Nah, usaha dari saya. Itu jawaban betulnya itu. Kita ditanya omak kita, ya, tanya omak, siapa yang memasak nasi? Kalau bahasa hakikatnya, bahasa tauhidnya, yang masak nasi adalah Allah, yang memiliki sifat kudrah dan iradah. Yang kedua, sifat tersebut tidak dia ta'aluk kepada yang wajib, tak ta'aluk kepada mustahil, tapi kedua sifat itu ta'aluk kepada yang mungkin. Kan itu kan usaha dari saya. Nah, itu jawaban tauhidnya. Cuma kalau ditanya kayak gitu, kita jawab, omak pun bilang, gila kamu, bisa mau mengaji lagi katanya. Ya. Jam betul. Iya, tapi betul itu. Jawaban hakikatnya seperti itu. Ya. Siapa yang membuatkan teh manis? Ya, yang membuat teh manis adalah Allah, yang memiliki sifat kudrah dan iradah. Yang kedua sifat itu ta'aluk dia kepada yang mungkin, tidak ta'aluk ia kepada yang wajib, tidak ta'aluk ia kepada yang jaiz. Usaha dari saya. Oh, mak tu pun panjang bono penjelasan kau ni. Ya, udah lama kau gila atau cemano. Tapi betul jawaban itu. Tapi tak mestilah pula kita jawab begitu. Kita jawab dengan bahasa majazi aja, majaz. Siapa yang masak nasi? Lisan kita mengatakan saya, tapi hati kita mengatakan Allah. Itu orang yang bertauhid. Ya, siapa yang mengatakan siapa yang masak nasi? Kalau dia katakan yang masak nasi saya, di lisan saya, di hati saya, almarhum mengatakan fahuwa kafir. Kenapa taksir itu bagi zat? Ini di sifat kudrah itu sebetulnya. Ya. Oh, makin sodom, makin malam makin sodom. Ya. Jadi begitu. Kalau pakai bahasa majazi, siapa yang buatkan teh manis ini? Saya. Lisannya mengatakan saya, hatinya mengatakan Allah. Karena tiada perbuatan selain bagi Allah. Tapi kalau dia katakan siapa yang buat teh ini? Saya, lisannya saya, hatinya saya, rusak iman orang itu. Makanya penting betul kita mengaji tauhid ini. Makanya almarhum Al-Ustadz Kiai Haji Okam Mas'ud, waktu saya ngaji kitab Aqidatun Najin, beliau pernah berujar bahwa orang yang tidak belajar ilmu tauhid mustahil bisa terhindar dari kemusyrikan. Jadi musyrik itu bukan datang pada dukun minta ini, bukan itu aja. Contoh itu tadilah. Ya, salah satu contohnya, siapa yang masak nasi? Aku, katanya. Lisannya aku, hatinya aku, rusak iman dia. Ya, nah, itu nanti itu pembahasannya secara halus-halusnya itu nanti.